Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Melanjutkan cerita di chapter sebelumnya, manga One Piece chapter 1136 kali ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan di perpustakaan burung hantu. Yap, seperti yang kita tahu, di sana masih ada Robin, Chopper, Lilith, dan Bonnie, di mana mereka semua masih ingin melihat-lihat perpustakaan tersebut. Nah, di momen ini juga, Chopper yang sebelumnya melihat Biblo yang merupakan burung hantu sekaligus sebagai pustakawan di perpustakaan tersebut, mulai tertarik dengan Biblo, yang mana seperti yang dijelaskan di chapter sebelumnya, Biblo telah hidup selama berabad-abad dan memiliki kemampuan untuk mengubah objek atau benda apapun menjadi besar berkat kekuatan buah iblis Iku-Ikunomi. Di sini, Chopper juga mengatakan bahwa dirinya sangat terkesan dengan kemampuan tersebut. Nah, mendengar hal itu, Jaguar Disau lalu menjelaskan jika Biblo telah melewati masa dan melihat berbagai pertempuran yang terjadi di masa lalu. Selain itu, menariknya, menurut Jaguar Disau, hewan-hewan yang ada di Pulau Elbaf memiliki jangka waktu untuk bertahan hidup lebih lama jika dibandingkan dengan hewan-hewan yang ada di luar Pulau Elbaf. Setelah mendengar penjelasan dari Saul, Nico Robin lalu mengatakan sesuatu hal yang cukup penting tentang tujuan dari kelompok bajak laut topi jerami yang ingin menemukan Pulau Locktail dan harta karun One Piece. Robin juga menegaskan kepada Saul bahwa kelompok bajak laut topi jerami saat ini telah mendapatkan 3 salinan Rod Poneglyph, di mana masing-masing diperoleh dari Pulau Zu, Whole Cake Island, dan Negeri Wano. Mendengar hal itu, Jaguar Disau lalu kemudian memuji kelompok bajak laut topi jerami karena menurutnya hal tersebut merupakan pencapaian besar dan telah membawa kapten mereka semakin dekat dengan harta karun One Piece. Robin pun lalu menjawab, sebenarnya selain ingin bertemu denganmu, tujuan kelompok bajak laut topi jerami datang ke Pulau Elbaf adalah untuk menemukan petunjuk tentang keberadaan Rod Poneglyph terakhir. Robin juga menjelaskan bahwa dirinya belum mendapatkan petunjuk sama sekali tentang keberadaan Rod Poneglyph tersebut. Sambil menatap ke arah Robin, Jaguar Disau lalu mengatakan jika dirinya mengetahui sedikit informasi tentang keberadaan Rod Poneglyph terakhir, di mana menurut Saul, Poneglyph tersebut dimiliki oleh pria dengan bekas luka bakar. Chopper yang mendengar hal tersebut lalu dengan spontan mengatakan, bukankah kau juga memiliki bekas luka bakar? Sambil tertawa, Saul lalu mengatakan bahwa sosok itu bukanlah dirinya. Menurut Saul, meskipun dia juga memiliki bekas luka bakar, tapi dia tidak memiliki Rod Poneglyph. Hanya ada satu Poneglyph biasa yang terdapat di perpustakaan burung hantu, dan itu adalah Rio Poneglyph yang berwarna biru. Selain itu, Saul juga menjelaskan bahwa pria yang memegang Rod Poneglyph terakhir memang sangat misterius. Bahkan, dirinya juga kesulitan untuk mencari informasi tentang pria tersebut. Saul juga menegaskan dirinya yakin jika Rod Poneglyph terakhir masih dipegang olehnya. Setelah itu, cerita lalu beralih dan memperlihatkan keadaan di dekat sekitar Red Port yang merupakan akses untuk menuju ke New Marineford dan juga Tanah Suci Merijoa. Nah, di momen ini kita bisa melihat organisasi Revolutionary Army mulai gencar melakukan serangan terhadap beberapa kapal yang membawa pasokan logistik makanan yang akan diberikan kepada kaum naga langit atau Tenryubito. Bukan hanya itu saja, beberapa komandan Revolutionary Army pun mulai datang untuk membantu mereka menghadapi keroco angkatan laut yang mencoba untuk menghentikan misi mereka. Sementara itu di sisi lain, kita pun diperlihatkan sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu yang sedang mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa Red Port sedang diserang oleh sekelompok pemberontak. Akainu yang mendengar laporan tersebut pun lalu mengatakan bahwa mereka adalah organisasi Revolutionary Army. Para komandan mereka pun bukanlah orang sembarangan. Karena menurut Akainu, sebelumnya dia juga telah menerima laporan dari para Gorosei bahwa saat pertemuan Reverie kemarin, ada beberapa komandan Revolutionary Army yang telah berhasil menyusup masuk ke Kastil Pangea. Bahkan salah satu dari mereka berhasil menculik Putri Vivi.
Nah, di momen ini Akainu yang terlihat sangat kesal, kemudian mengatakan jika dirinya akan segera turun tangan langsung untuk menghadapi mereka semua. Namun saat Akainu akan melangkah pergi dari ruangannya, tiba-tiba Akainu mendapatkan panggilan dari Gorosei Garling, di mana Garling Figureland memerintahkan Akainu untuk terus menjaga keamanan dari kaum naga langit atau Tenryubito. Garling juga menegaskan Akainu tidak boleh meninggalkan New Marineford dengan alasan apapun selagi dia mendapatkan perintah. Jelas hal ini pun membuat Akainu semakin kesal karena menurutnya berdiam diri di markas justru membuatnya semakin bosan. Itu sebabnya di momen ini juga Akainu lalu meminta izin kepada Garling untuk pergi ke Redport karena menurutnya saat ini organisasi Revolutionary Army telah keterlaluan membuat masalah dengan pihak pemerintah dunia. Namun permintaan Akainu ini pun ditolak oleh Garling dan Akainu pun tetap diperintahkan untuk mengawasi serta menjaga keamanan dari kaum naga langit. Garling juga mengatakan kepada Akainu bahwa dirinya lah yang akan turun tangan langsung untuk menghabisi semua anggota Revolutionary Army yang telah mengacau di Redport. Nah, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat Garling Figureland yang keluar dari kastil Pangea dan akan segera menuju ke Redport untuk menghadapi organisasi Revolutionary Army. Setelah itu, scene pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke Pulau Elbaf, lebih tepatnya di Desa Matahari. Yap, di sini akhirnya kita bisa melihat sang baka Sencho Mugiwara Luffy yang telah menikmati makanan yang diberikan oleh para raksasa untuk pesta penyambutan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf. Di momen ini juga kita bisa melihat ekspresi dari para raksasa yang tampak senang melihat Luffy sangat lahap sekali ketika dia makan. Bahkan kita bisa melihat Luffy yang tampak berebut makanan dengan para raksasa. Setelah itu, scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di kerajaan Kamabaka yang merupakan markas sementara dari organisasi Revolutionary Army. Yap, di sini Dragon dan yang lainnya akhirnya mulai melakukan pergerakan setelah mendapatkan panggilan dari salah satu komandan Revolutionary Army yang mengatakan bahwa mereka segera meminta bantuan karena salah satu dari petinggi pemerintah dunia telah turun tangan langsung, bukan petinggi angkatan laut seperti halnya admiral. Jelas mengetahui informasi tersebut membuat Monkey D. Dragon sangat terkejut dan tidak menyangka jika pemerintah dunia lah yang akan menghadapi mereka. Dragon juga menegaskan kemungkinan besar orang itu adalah pemimpin dari Kesatria Suci, yaitu Garling Figureland. Nah, di sini Dragon tampaknya belum mengetahui jika Garling Figureland telah menjadi anggota dari Gorosei, sehingga Dragon beranggapan jika musuh mereka adalah Kesatria Suci yang dipimpin oleh Garling. Lalu kemudian di akhir chapter, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Dragon, Sabo, dan beberapa komandan Revolutionary Army yang masih berada di kerajaan Kamabaka akhirnya mulai melakukan pergerakan mereka untuk menghadapi Garling Figureland dan Kesatria Suci. Chapter pun kemudian ditutup dengan perkataan dari Monkey D. Dragon yang mengatakan sudah waktunya untuk melakukan pemberontakan dan mengubah dunia ini sama seperti halnya yang diharapkan oleh orang-orang Ohara. Nah, itu tadi merupakan analisa manga One Piece chapter 1136. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini and see you next time.